Yang paling klasik dari dulu kekuatan mereka adalah bisnis otomatisasi, industrialisasi. Jadi membuat proses otomatisierung ya, kalau bahasa Jerman otomatisierung. Istilah industri 4.0, itu salah satu pembaharuan yang didrive oleh Siemens. Alon-alon asal kelakon, yaitu kita bicara tentang inovasi dari Jerman ya. Innovation is not all about speed. Kalau kita bicara tentang Siemens, kita bicara tentang SAP, ini dua giant innovation dari Jerman di sininya. Prinsipnya kayaknya agak sedikit ke arah alon-alon asal kelakon ya. Mereka termasuk dalam inovasi tidak dipertanyakan. Tapi mereka berada di dalam suatu industri yang inovasinya itu juga tidak tiap bulan atau tidak tiap tahun ya orang akan ganti alat gitu di dalamnya. Terutama kalau kita bandingkan dengan inovasi-inovasi yang klasik dari Silicon Valley yang sangat amat cepat di sananya. Siemens, salah satu perusahaan mungkin yang saya paling kenal dalam sejarah karya saya. Karena di Siemens saya sempat 15 tahun dengan berbagai role saya ya, sebagai trainer, sebagai advisor, sebagai researcher, bekerja sama dengan Siemens, baik di Eropa, di Jerman maupun di Asia, di China, kemudian di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, di banyak negara dengan perusahaan yang satu ini, salah satu perusahaan yang saya kenal. Ini mungkin menarik kalau untuk orang Indonesia ya. Nggak tahu dari teman-teman tahu nggak bahwa Siemens di Asia, negara pertama yang Siemens pernah bekerja sama dan memiliki kayak aktivitas, itu ada di Indonesia. Dan Siemens mempunyai sejarah kira-kira 167 tahun. Jadi belum sampai 10 tahun Siemens itu berdiri, dia udah punya project di Indonesia. Itu menunjukkan kayak sejarah panjang ya yang menarik dari Siemens ini. Terkait dengan inovasi, kalau di Eropa Siemens selalulah menang sebagai salah satu perusahaan paling inovatif di Eropa, kemudian di Jerman. Mungkin kalau yang belum tahu Siemens bisnisnya apa sih? Mungkin pernah tahu ya, kalau yang mungkin generasi milenial tahunya kan handphone ya, handphone merek Siemens. Kalau generasi saya mungkin saya tahunya itu ada telepon merek Siemens ya di dalamnya. Kalau sekarang bisnis mereka itu ada 4 utamanya. Mereka semuanya ada 4. Yang paling klasik dari dulu kekuatan mereka adalah bisnis otomatisasi, industrialisasi. Jadi membuat proses otomatisierung ya, kalau bahasa Jerman otomatisierung. Istilah industri 4.0, itu salah satu pembaharuan yang didrive oleh Siemens di dalamnya. Kemudian yang kedua, mereka tradisional juga kuat sekali di bidang energi. Pembuatan power plant di dalamnya. Mereka itu salah satunya, termasuk transportasi daripada energi. Yang ketiga, mereka kuat di healthcare. Tapi mesin-mesinnya gede-gede ya, kalau Siemens mesinnya gede-gede di dalamnya. Dan yang keempat ini yang baru, mereka mencoba menyatukan bisnis-bisnis mereka dengan yang dibilang smart infrastructure atau sebelumnya smart city. Nah, kalau kita melihat dari tipe-tipe produknya ini terlihat ya bahwa tipe inovasi di Siemens itu agak beda ya. Tipe inovasinya bukan di dalam industri yang perkembangannya itu cepat ya, tapi lebih pada dalam suatu industri yang perkembangannya itu agak lebih lambat di dalamnya. Suatu industri yang sangat kompleks, barangnya gede-gede di dalamnya, dan juga basis daripada science and teknologinya itu biasanya kuat ya. Kita bicara tentang paten, kita bicara tentang invention. Jadi suatu tipe inovasi mungkin agak beda dengan dua cerita pertama nih. Kita bicara tentang Apple, kita bicara tentang 3M. Sekarang kita bicara tentang Siemens-nya sendiri. Dari sejarahnya Siemens itu memang udah lihat ya, project mereka pertama di Indonesia tahun 1855 itu membangun jaringan komunikasi. Waktu itu telegraf. Jadi mereka tradisional memang bisnisnya dia itu B2G dengan government, kemudian dengan B2B, tapi yang barangnya gede-gede. Mereka selalu punya biasanya unit yang secara omset mungkin tidak terlalu besar, yang berhubungan dengan consumer supaya brand awareness di dalam masyarakat itu ada. Siemens sendiri itu dia berbicara tentang motonya dia yang dibilang ingenuity for life. Itu menarik, ingenuity for life itu. Karena kita bicara tentang teknologi
yang digabungkan dengan purpose nih, dia bicara. Jadi teknologi bukan hanya teknologi loh, purpose-nya harus jelas kenapa teknologi ini diperlukan dan kenapa teknologi ini harus berubah, kenapa teknologi ini harus berinovasi. Nah, yang dibilang purpose itu apa? Itu adalah powerful mix daripada know-how. Kita tahu cara memainkan teknologi ini. Inovasi sesuatu yang beda, reliability, dan yang terakhir nih kata-katanya menarik, responsibility. Yang disebutkan bahwa misi daripada Siemens dengan motonya, dengan tagline-nya dia, Ingenuity for Life, adalah passion untuk membantu masyarakat, perusahaan, dan orang untuk bekerja dan hidup dengan lebih baik dengan segala macam sistem dan produk-produk yang mereka punyai. Kalau kita melihat di websitenya dia, itu cukup menarik juga. Karena kita dengar ya dari video saya yang sebelumnya, waktu bicara tentang innovation di Jerman ya. Jerman itu kan memang terkenal dengan mereka jago di invention, tapi mendapatkan challenge bagaimana merubah dari invention menjadi innovation ya. Di Siemens mereka malah sengaja tuh bilang bahwa mereka ini loh invention house-nya Jerman. Mereka, kita bicara tentang angka-angkanya nih sekarang nih. Berapa banyak mereka dari 300.000 karyawan ya. Itu 42.000, lebih dari 10% ya, mungkin sekitar 12-13% daripada karyawan mereka itu ada di penelitian, research and development. Luar biasa sih jumlahnya untuk bisnis tipe seperti Siemens. Mereka punya 43.000 paten. Mereka punya invention sekitar 5.000 invention istilahnya mereka di tahun 2020. Kemudian hampir tiap hari itu ada 23 invention per hari di dalamnya. Jadi yang di sini mungkin yang menarik kedua dari Siemens ini, penekanan mereka bahwa yang namanya innovation itu asalnya dari invention. Dan invention itu ada hubungannya dengan research and development. Dan mereka menunjukkan komitmen mereka dengan angka-angka nih, investasi input yang mereka tunjukkan di dalamnya. Yang terakhir buat saya yang menarik selama saya 15 tahun bekerja sama dengan Siemens ya. Ini yang saya bilang mungkin keterbukaan dan bagaimana perusahaan ini continuously bertransformasi di dalamnya. Yang dibilang keterbukaan apa? Kita ngelihat ya, sejak saya kenal Siemens waktu di Jerman ya, mereka boleh dibilang selalu mencoba kayak gini. Kalau sekarang ini lagi tren tentang komputer, mereka punya Siemens Nixdorf waktu itu. Waktu di HP mereka punya Siemens sebagai handphone, kemudian mereka sempat punya BenQ juga di sananya. Mereka sempat pernah punya yang namanya Siemens Fujitsu. Dalam artian mereka selalu terbuka terhadap sesuatu yang baru loh, dan tidak mau ketinggalan loh ngikutin. Walaupun ujung-ujungnya sih kalau yang kita lihat kenyataannya tidak terlalu berhasil ya di suatu industri yang perubahannya itu cepat ya. Walaupun seharusnya dengan adanya investasi di sana itu buahnya terhadap core industri mereka. Kalau kita ngelihat sekarang kan di industri berat, industri 4.0, kemudian kita bicara tentang healthcare, kita bicara tentang smart city segala macam. Itu kan basisnya adalah teknologi cepat yang diintegrasikan ke dalam teknologi lambat kan di sininya. Nah, ini yang saya bilang konsistensi di dalam continuous keterbukaan dan mencoba sesuatu yang baru dan berubah secara continuously. Contohnya kalau di bidang saya ya, yang saya tahu kalau kita bicara tentang cross culture communication and collaboration, persiapan daripada para manajer yang dipersiapkan dengan bagus sebelum mereka dikirim ke luar negeri, itu di Jerman Siemens adalah yang pertama. Sewaktu saya di Jerman di hire sebagai cross culture communication collaboration trainer di sananya, trainer, advisor dan consultant. Itu perusahaan-perusahaan DAX 30, jadi 30 perusahaan terbesar Jerman belum memakai ke sana. Siemens salah satu yang pertama di sananya. Dan pertamanya itu juga tidak nanggung-nanggung. Mereka mempersiapkan para manajer mereka itu 3-5 hari sebelum keberangkatan. Di saat yang sama, rata-rata perusahaan Amerika itu mempersiapkan dalam hitungan jam. 1-6 jam lah sebelum dikirim ke suatu negara. Berarti kan ada suatu komitmen. Dan Siemens juga salah satu negara pertama di Jerman yang saya tahu, karena kebetulan itu area kerja saya waktu itu, saya tahu dibandingkan perusahaan-perusahaan lain, yang mewajibkan semua manajer yang akan dikirim ke luar negeri itu harus melakukan pelatihan culture awareness, persiapan budaya di sananya. Waktu perusahaan-perusahaan lain belum.
Dia juga salah satu perusahaan yang pertama kali bilang bahwa di top leadership mereka itu orang-orangnya harus punya pengalaman luar negeri baru bisa masuk ke sana. Jadi kalau kita coba rangkum ya, kita lihat dalam case-nya Siemens adalah ada suatu courage, suatu keberanian untuk memulai sesuatu yang baru di saat orang lain belum, mencoba dan tidak takut untuk coba, kemudian kalau tidak berhasil ya udah ganti. Komitmen mereka terhadap penelitian, komitmen mereka terhadap sesuatu yang mungkin khas Jerman ya, kekuatan mereka berbasis di Jerman, invention, penelitian, kerjasama dengan universitas, yang mana ini nanti akan menghasilkan inovasi-inovasi yang luar biasa. Dan kebetulan juga bagaimana mereka stay sebenarnya di core bisnis mereka ini. Itu yang menarik kalau yang kita coba belajar dari Siemens. Nanti kita coba lagi membandingkan antara Siemens dengan SAP nih. Perusahaan Jerman lain yang juga luar biasa prestasinya. Nah itu kan kita mau tahu apa resepnya dia dan inovasi-inovasi apa yang sudah dihasilkan oleh perusahaan ini. Stay tune dan jangan lupa ya, subscribe, komen, like, join kita. Terima kasih.